Ini adalah kasus orang hilang yang sangat membingungkan karena ada 2 orang yang hilang sekaligus. Hello guys, welcome back to another episode of YouTube and Chill. Nama aku Yufi dan hari ini aku mau membahas tentang misteri hilangnya ibu yang hamil yang bernama Akia Eggleston. Ini adalah kisah yang cukup baru ya, terjadi di tahun 2017 dan sayangnya sampai hari ini Akia masih belum ditemukan. Tidak ada orang yang ditangkap. Padahal jelas-jelas ada 1 orang yang sangat mencurigakan, tapi entah kenapa polisi belum juga menangkapnya. Kalau kamu penasaran siapa dia, make sure to keep on watching. Buat kamu yang pertama kali datang di channel aku maupun sudah subscribe lama, thank you banyak. Aku upload video tentang misteri, beauty dan juga fashion plus reality tips setiap minggunya. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, make sure untuk subscribe dan juga turn notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di-upload. Anyway guys, let's get to the story. Akia Eggleston lahir pada 6 September 1994 di Baltimore, Maryland. Dia dikenal sebagai anak yang pintar dan dia juga sangatlah baik. Dia memiliki ibu kandung dan ayah angkat yang bernama Sean. Untuk ayah kandungnya sendiri dia tidak pernah tahu siapa karena ayah kandungnya itu tidak pernah ada gitu ya. Jadi ibunya sendirilah yang mengasuhnya sampai akhirnya ibunya bertemu dengan Sean, mereka pun menikah. Akia sendiri dikenal sebagai anak yang pintar. Dia juga sangat baik, dia sering membantu teman-temannya. Nah, meskipun menurut standar orang Amerika, si Akia itu tingginya cukup pendek, yaitu 150 cm. Akia adalah seseorang yang cukup judes ya. Jadi kalau misalnya kamu ganggu dia tuh beneran kayak bisa marahin kamu. Dia tuh bukanlah anak yang penakut sama sekali. Akia sendiri sangat dekat dengan ibunya, namun sayangnya ketika Akia baru saja berusia 17 tahun, ibunya meninggal akibat kanker payudara. Ini pun membuat Akia sangat sedih, tapi untungnya ibunya meninggalkan warisan sebanyak 20.000 US dollar untuk Akia. Nah, Akia sendiri dia suka menari, suka menyanyi dan juga suka dengan makeup. Dia juga suka dengan modeling, dia ingin sekali menjadi seorang model. Selain itu, Akia juga sangat aktif dengan sosmednya. Namun sayangnya ketika dia baru saja berusia 19 tahun, dia hamil. Nah, ayah anaknya tidak aktif dalam mengasuh anak pertama si Akia. Jadi Akia adalah seorang single mom. Akia sendiri tinggal di sebuah daerah yang bernama Cherry Hill di Baltimore. Itu adalah satu tempat yang cukup nggak aman ya, dimana kalau misalnya ada kejahatan terjadi, semuanya itu bakal bungkam. Mereka nggak bakal berani untuk mengadu kalau oh aku mendengar ini, aku melihat ini, melakukan itu gitu loh. Jadi itu adalah sebuah komunitas yang tidak begitu aman, tapi tetap saja Akia tidak takut. Dia tinggal di sana, mengasuh anaknya. Dan lagi-lagi ketika Akia berusia 22 tahun, dia kembali hamil. Sama juga dengan anak pertama, ini adalah dari ayah yang berbeda ya. Dan Akia juga berencana untuk mengasuh anak keduanya itu sendiri gitu loh, tanpa ayah dari anak tersebut. So fast forward ke Mei 2017 ketika Akia hamil anak keduanya ya, sudah 8 bulan gitu ya. Jadi udah hamil tua, udah ready to go gitu. Si Akia pun memutuskan untuk membuat acara baby shower. Akia sendiri sangat excited, dia sudah beli baju baru, dia sudah kasih deposit 900 US dollar untuk acara baby showernya gitu ya, untuk dekor dan juga untuk sewa tempat. Jadi tampaknya ini adalah hal yang sangat diinginkan oleh Akia. Jadi beberapa hari sebelum acara baby shower, dia ketemu lagi sama temannya, dia mani-pedi gitu ya, dia pun kayak siap-siap gunting rambut, ingin tampil cantik. Dia juga dapat kabar dari dokter kandungannya kalau dia itu harus melakukan operasi sesar karena bayinya itu sungsang gitu loh, jadi kayak kakinya duluan dan kepalanya tuh di atas. Ini pun membuat Akia jadi nggak boleh banyak gerak, dia juga harus stay di rumah aja, kebanyakan tidur aja dan nggak boleh kerja. Tapi kalau misalnya dia ingin keluar, ya udah temennya yang bakal jemput dia. Jadi acaranya itu dijadwalkan pada tanggal 7 Mei 2017. Tiba di hari H, orang-orang yang diundang Akia semua pada datang gitu ya. Namun ketika mereka
mereka sampai di tempat tersebut, mereka tidak melihat Akia. Keluarga Akia yang khawatir, mereka pun mulai nge-text Akia, menelepon Akia, tanya dia tuh di mana gitu kan. Tapi Akia tidak mengangkat teleponnya. Sampai akhirnya nenek si Akia nge-text Akia, nanya, apakah handphone kamu mati? Si Akia bilang, enggak. Kenapa? Neneknya pun menjawab, kenapa kamu nggak angkat telepon kami? Si Akia pun bilang, kalau sebentar lagi aku akan menelepon kamu ya. Tapi telepon itu tidak kunjung datang. Tamu-tamu Akia pun mulai panik. Teman-teman Akia pulang, namun keluarganya pergi ke apartemen di mana Akia tinggal. Apartemen ini di-share oleh Akia dan juga teman baiknya ya, seorang single mom juga. Tapi pada saat keluarganya sampai, teman baiknya itu lagi nggak ada di rumah. Nah, ketika mereka mengecek ke kamar Akia, mereka sangat terkejut. Kenapa? Karena baju Akia itu sudah nggak ada. Seakan-akan Akia itu sudah mengepek baju-bajunya dan udah keluar gitu kan. Selain itu, keranjang bayi yang baru dibeli oleh Akia juga hilang. Dan keranjang bayi itu cukup berat gitu loh. Nggak mungkin si Akia sendiri bisa mengangkat keranjang bayi itu untuk dipindahkan keluar. Selain itu juga terdapat satu lubang sebesar tangan ya. Seakan-akan ada orang yang meninju dinding kamar Akia yang menyebabkan lubang tersebut. Ini pun membuat keluarganya sangat panik dan mereka langsung yakin kalau teks yang dikirim oleh Akia itu bukan dikirim oleh Akia, karena tampaknya dia bukan orang yang seperti ini gitu loh. Kalau dia sendiri sudah organize baby showernya, kenapa dia nggak datang? Kenapa keranjang bayinya nggak ada lagi? Kenapa dia nggak kasih tahu keluarganya kalau memang benar dia ingin pindah ke apartemen lain atau pindah ke kota lain gitu kan? Selain itu, ketika roommate Akia kembali ke rumah, dia bilang kepada keluarga Akia, kalau saya terakhir kali ngomong dan juga melihat Akia itu tanggal 3 Mei. Nah, keluarganya pun langsung sadar kalau mereka semua terakhir kali ngomong sama Akia itu tanggal 3 Mei, teman-temannya juga gitu. Mereka pun langsung yakin kalau Akia itu sudah hilang sejak tanggal 3 Mei. Nah, mereka pergi ke kantor polisi dan Akia langsung dinyatakan hilang. Polisi mencoba untuk mencari tahu keberadaan Akia melalui CCTV ya di daerah sekitar apartemen dan juga di apartemen. Sayangnya di apartemen Akia tinggal itu bukanlah tempat yang elit ya. Ketika dicek CCTV-nya, ternyata CCTV-nya itu sudah rusak gitu loh. Jadi nggak ada rekaman sama sekali gitu. Jadi polisi pun tidak bisa mendapatkan footage kira-kira apa yang terjadi di apartemen Akia tersebut. Tapi untungnya sebuah bank di dekat rumah Akia itu mereka mendapatkan satu footage di mana pada tanggal 3 Mei Akia ada datang di sana untuk mengambil uang sebesar 572 US dollar. Ini adalah foto Akia. Kamu bisa lihat kalau dia memakai baju hijau. Dan menurut pegawai bank, dia bilang kalau Akia tampaknya normal-normal saja. Dia nggak kelihatan panik, dia nggak kelihatan stres, dia normal gitu. Nah, beberapa hari kemudian polisi langsung mencetak poster yang kamu bisa lihat di sini ya. Mereka memberikan deskripsi kalau Akia itu tingginya 150 cm, berat badannya itu 120 kilo, dia memiliki rambut hitam, mata coklat, dia memiliki tato cherry di bagian bahu kirinya, dan dia juga memiliki tato yang menuliskan Emory, yaitu nama anak perempuannya, di tangan kirinya. Dan bagi orang yang bisa memberikan informasi tentang keberadaan Akia akan mendapatkan uang sebesar 25.000 US dollar. Kenapa uang rewardnya itu bisa banyak? Karena ini bukan kasus hilang satu orang saja, melainkan dua orang, yaitu Akia dan juga anak yang dikandunginnya. Selain membagikan poster yang menuliskan kalau Akia hilang, polisi juga menempelkan poster hilangnya Akia di berbagai rumah sakit di Baltimore ya. Yang mengatakan kalau misalnya ada seorang ibu yang mukanya seperti ini yang tiba-tiba ingin melahirkan, tolong langsung telepon kami. Pastinya dong ya, kan pada saat itu Akia sudah hamil tua ya, sudah 8 bulan ya. Pastinya 1 bulan lagi dia tuh akan melahirkan gitu kan. Tapi sayangnya tidak ada rumah sakit yang menelepon polisi maupun keluarga Akia. Ini membuat mereka sangat khawatir sampai polisi memutuskan kalau mungkin saja Akia bukan lagi hilang atau diculik, melainkan dilenyapkan. Karena kalau misalnya dia masih hidup ya, dia pasti pergi ke rumah sakit gitu loh untuk melahirkan, tapi kenapa nggak ada? Polisi juga mencari tahu siapa identitas ayah dari anak yang dikandungin Akia saat itu. Mungkin saja Akia kabur dengan dia, atau mungkin saja laki-laki itu tidak ingin Akia melahirkan anaknya dan
melakukan hal yang mengerikan kepada Akia dan juga bayi tersebut. Jadi polisi pun berusaha untuk mencari tahu. Tapi keluarga Akia sendiri itu tidak tahu identitas laki-laki tersebut. Ayah angkat Akia yang sangat dekat dengan Akia ya, dia juga nggak tanya gitu loh identitas laki-laki tersebut, karena Akia juga udah yakin kalau saya ingin mengasuh anak ini sendiri gitu loh. Saya tuh nggak kontak sama ayah dari anak kedua ini. Kita bakal panggil ayah dari anak tersebut baby daddy kedua, oke? So anyway, akhirnya salah satu teman baik Akia mengaku kepada polisi kalau sayalah yang mengantar Akia ke bank pada tanggal 3 Mei tersebut. Pada hari itu si Akia bilang kepada dia kalau saya ingin mengambil uang ini untuk membayar deposito apartemen yang lain karena saya berencana untuk pindah apartemen tersebut dengan baby daddy kedua. Ketika temannya tanya, kamu kapan mau pindah? Si Akia bilang kalau saya akan pindah pada tanggal 10 Mei. Jadi 3 hari setelah acara baby shower tersebut. Si Akia juga ada bilang gitu loh kepada temannya kalau iya, saya tuh setiap hari ada ngobrol dengan baby daddy kedua. Saya tuh memang sangat cinta dengan dia dan kita sudah sepakat kalau kita berdua akan tinggal bersama gitu. Tapi anehnya kalau memang Akia kabur untuk pindah ke tempat lain, kenapa dia berhenti mengupdate sosmednya? Dia juga kasih tahu temannya tentang identitas baby daddy kedua tersebut. Nah guys, tahu nggak sih ternyata baby daddy kedua itu adalah teman dari ayah angkat Akia, yaitu si Sean. Jadi yang pastinya usia baby daddy kedua itu jauh lebih tua daripada Akia ya, dan dia tuh sendiri adalah teman ayah angkatnya gitu loh. Ini pun membuat ayah angkatnya si Sean tuh sangat terkejut ya, dia sama sekali nggak nyangka setahu dia si baby daddy kedua ini memiliki pacar yang juga sedang hamil tua gitu loh. Selain itu laki-laki ini bukanlah orang yang baik karena dia sudah memiliki 9 anak dari 9 wanita yang berbeda. So anyway, selain dia itu tampaknya suka memiliki anak dengan wanita yang berbeda ya, dia itu sama sekali nggak datang di acara baby shower Akia. Dia sama sekali nggak kasih tahu ke Sean kalau saya adalah ayah dari bayi yang dikandungin Akia itu. Dia juga sama sekali nggak aktif gitu loh dalam mencari tahu keberadaan Akia. Ini pun membuat polisi jadi sangat curiga dengan dia. Tapi ketika polisi menginterview laki-laki itu ya, mereka tidak mendapatkan bukti yang kuat untuk menangkap dia. Satu hal lain yang juga patut kita ketahui adalah beberapa hari sebelum Akia menghilang, baby daddy kedua tersebut tiba-tiba ingin keluar dari tempat kerjanya tanpa alasan. Dan sampai hari ini kita tidak tahu alasannya. Selain itu ada juga orang yang bilang kalau beberapa hari sebelum Akia menghilang, dia sempat cekcok dengan pacar baby daddy kedua yang juga sedang hamil tua ya. Ya mungkin aja sih karena kan mereka sama-sama dihamili oleh laki-laki yang sama gitu, dan bedanya tuh Akia nggak tinggal dengan laki-laki tersebut. So mungkin aja mereka cekcok, aku nggak tahu. Tapi yang jelas sampai hari ini polisi sudah menginterogasi 100 orang yang kenal dengan Akia, tapi polisi sama sekali tidak bisa menemukan dia itu sampai sekarang di mana. Kalau misalnya memang benar Akia masih hidup, anaknya sudah berusia 3 tahun saat ini. Semua orang yang diinterogasi oleh polisi sih bilang ya kalau Akia itu sangat mencintai anak pertamanya si Emory. Dia tuh nggak bakal kabur begitu aja tanpa anak perempuannya, dan kalau misalnya dia kabur pun nggak mungkin, dia sedang hamil tua, dia nggak bisa lari, dan dokter juga suruh dia kamu nggak boleh banyak gerak, kan anaknya sungsang gitu ya, jadi kan risky abis gitu kan. Jadi kalau benar Akia kabur atau pindah ke kota lain, pasti ada orang yang membantunya, karena gimana caranya ibu yang hamil tua gitu ya mengambil keranjang bayi dan mengambil semua bajunya terus pindah, kayak pindah kemana gitu loh, nggak make sense sama sekali. Nah sekarang aku bakal kasih tahu teori tentang kira-kira apa yang terjadi kepada Akia. Menurut aku sih ya, Akia adalah korban human trafficking. Kenapa? Karena kan di Amerika itu ada beberapa kasus ya di mana ibu yang hamil tua dia tuh bakal diculik untuk bayinya gitu loh. Jadi kayak ada couple yang ingin punya bayi atau yang ingin menculik bayi, biasanya mereka akan menculik ibu yang sudah hamil tua, memaksa ibu hamil tersebut untuk melahirkan, mengambil bayinya, lalu melenyapkan ibu yang baru melahirkan tersebut atau membiarkannya mati. Mungkin nggak sih kalau Akia itu adalah korban dari human trafficking tersebut, kayak ada orang yang ingin bayinya gitu. Karena kalau misalnya baby daddy kedua itu dicurigai ya, pasti sekarang polisi sudah menangkapnya. Tapi kenapa sampai sekarang dia masih hidup bebas dengan pacarnya?
pacarnya dengan ke-10 anaknya, dan dia oke-oke aja gitu loh. Lagi pula baru-baru ini di tahun 2020 seorang reporter yang bernama Claudia Revero ditemui oleh salah satu teman baby daddy kedua, dan dia bilang kalau saya sudah tidak temenan lagi dengan si Andre, yaitu nama baby daddy kedua tersebut ya. Tapi setahu saya dia adalah laki-laki yang tidak akan melakukan ini gitu loh. Dia itu bukan orang yang keras, jadi menurut aku dia sama sekali tidak akan melukai Akia maupun bayi yang dikandungin Akia, dan dia juga bilang kalau dia itu bukan orang yang jahat gitu. Jadi ya guys, itulah info tentang misteri hilangnya Akia Eggleston dan juga anaknya. Sampai hari ini kita tidak bisa menemui keberadaannya, cuman aku harap sih bentar lagi dia tuh bakal ditemuin ya, hidup ataupun mati, biar keluarganya itu bisa mendapatkan klarifikasi gitu ya. So anyway guys, kalau misalnya kamu punya teori lain, make sure untuk komen di bawah. Dan juga buat kamu yang ingin tahu warna lipstick yang aku pakai hari ini aku pakai lipstick dari Dior. Ini itu adalah Dior Addict Lip Glow, warnanya itu nomor 10, yaitu hologram. Aku suka banget sama how sparkly looks dan juga moisturizing sekali, karena akhir-akhir ini bibir aku lagi sering pecah-pecah, so I'm trying to use this as like a treatment dan juga untuk beauty. So anyway guys, kalau misalnya kamu suka dengan video ini, make sure untuk thumbs up. It will make my whole world beautiful. Thank you so much for watching. Thank you so much for subscribing, and I will see you in my next video. Bye guys!